Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Ulum, mahasiswa dengan nomor NIM 18040464107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Salik atau The Traveler yang dibahas dalam buku yang berjudul Psikoanalisis dan Sufisme, membedah manusia secara holistik. Psikoanalisis dan Sufisme merupakan suatu hal yang memiliki kesamaan dalam berbagai macam konsepnya. Nah, di buku ini kita akan membahasnya lebih jauh. Jika di psikoanalisis kita hanya melihat manusia sebagaimana manusia pada umumnya saja, akan tetapi di dalam tasawuf atau sufisme kita bisa melihat manusia secara lebih jauh atau secara holistik. Dalam tasawuf, manusia memiliki beberapa tahapan dalam evolusinya. Pertama, anorganik, kedua organik, vegetatif, binatang, manusia, spiritual, universal. Maksudnya bagaimana? Anorganik adalah ketika manusia masih menjadi ruh, belum memiliki wujud atau tubuh. Kemudian dia berevolusi menjadi organik, di mana dia sudah memiliki tubuh. Nah, ketika dia memiliki tubuh, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki sifat vegetatif, alias tumbuh, berkembang, dan juga menyerap makanan. Kemudian, setelah manusia melewati fase vegetatif, ia akan menjadi fase binatang, di mana dia akan meraih sesuatu, mengejar sesuatu, dan bergerak untuk mendapatkan suatu hal. Nah, setelah mengalami evolusi pada tahap binatang, manusia sampailah pada manusia sebagaimana umumnya, yaitu mereka yang bisa berbahasa, memiliki akal, kemudian imajinasi, dan yang lain sebagainya. Manusia di tahapan manusia itu sendiri adalah sebagaimana kita umumnya, sebagaimana individu lainnya, yang mana hidup, bernafas, makan, bekerja, dan yang lain sebagainya. Biasanya psikoanalisis atau ilmu sosial, ilmu umum membahas manusia hanya pada tahap manusia saja. Akan tetapi di dalam tasawuf, di dalam sufisme, manusia memiliki tahapan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk spiritual, atau mereka yang telah melampaui batas-batas manusia itu sendiri, yaitu mereka yang telah memiliki makna dan menjadi orang yang melampaui batas atau transenden. Nah, setelah manusia menjadi makhluk spiritual, ia memahami berbagai macam makna dan juga membersihkan hatinya, maka manusia akan sampai pada titik tertingginya, yaitu manusia sebagai makhluk universal, atau manusia yang telah kembali kepada Tuhannya. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dengan bunyi, "Aku mati dari kondisi mineral dan berubah menjadi keadaan tumbuhan. Aku mati dari keadaan tumbuhan dan menjadi binatang. Aku mati dari keadaan binatang dan menjadi manusia. Mengapa kemudian aku harus takut ketika aku harus berakhir karena kematian? Pada tingkat selanjutnya aku harus mati dari bentuk manusia, membuat aku terbang dan menengadahkan kepalaku di antara malaikat-malaikat. Kemudian aku akan dibebaskan dari keberadaan sebagai malaikat. Semuanya binasa kecuali wajah Tuhan. Sekali lagi aku harus berkorban dan mati. Aku harus menjadi sesuatu yang tidak ada dalam imajinasi." Maksud bait-bait yang dituliskan Jalaluddin Rumi di sini adalah perubahan manusia dari satu tahap menuju tahap lainnya, di mana mereka sebelumnya adalah mineral atau hal-hal yang tidak memiliki nyawa, kemudian berubah menjadi tumbuhan dan berevolusi secara terus-menerus. Hal paling penting di dalam bait yang dituliskan oleh Syekh Jalaluddin Rumi ini adalah kondisi perubahan itu sendiri, kondisi kematian dan berubah bentuk menjadi kondisi lainnya. Yang inti dari evolusi ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Jika di dalam psikoanalisis kita mengetahui mengenai tahapan-tahapan perkembangan, mulai dari oral, anal, palik, dan juga seterusnya, di dalam tasawuf kita juga memiliki tahapan perkembangan, dan tahapan perkembangannya adalah tadi yang sudah disebutkan. Kemudian persamaan selanjutnya antara sufisme dan psikoanalisis adalah di dalam struktur dasar kepribadiannya. Di dalam sufistik atau tasawuf, manusia memiliki struktur dasar yaitu nafas nabati, nafas hewani, nafas insani, dan nafas mencela, yang kesemuanya itu memiliki sangkut paut dengan psikoanalisis. Nafas nabati itu maksudnya apa? Kenapa disamakan dengan ID? Nah, nafas nabati kenapa disamakan dengan ID? Karena di dalam nafas nabati ini manusia menjadi makhluk yang mulai bereproduksi, mengalami pertumbuhan, kemudian membutuhkan makan, dan yang lain sebagainya, yang mana hal itu sama seperti ID di dalam psikoanalisis yang memiliki dorongan agresif dan juga dorongan sensual untuk mempertahankan dirinya. Inti atau kesamaan dari nafas nabati dan ID dalam psikoanalisis adalah mereka sama-sama mendorong entitas atau makhluk hidup untuk mempertahankan dirinya. Kemudian di dalam tasawuf ada juga yang namanya nafas hewani yang disamakan dengan ego. Nafas hewani di sini itu memiliki konsep atau kata kunci yaitu daya penggerak dan juga daya persepsi, di mana dengan nafas hewani ini kita bergerak untuk mendapatkan suatu hal dan kita sudah memiliki tujuan, berbeda dengan nafas nabati yang sebelumnya. Nah, apakah kita hanya bergerak menuju sesuatu hal saja? Jawabannya adalah tidak, karena di dalam nafas hewani kita juga memiliki persepsi atau sesuatu hal yang bisa kita masukkan ke dalam diri kita dan juga akan kita sambungkan kepada dunia luar. Di dalam nafas hewani disamakan dengan ego yang memiliki mekanisme pertahanan diri dan juga fungsi-fungsi otonom, di mana mekanisme pertahanan diri itu dibentuk oleh persepsi atau pengalaman pribadi yang dialami oleh makhluk hidup itu sendiri. Yang ketiga adalah nafas insani. Nafas insani ini memiliki kata kunci yaitu hati dan juga intelektual, disamakan dengan ego lagi dalam konsep yaitu proses berpikir. Psikoanalisis menggunakan ego sebagai penghubung antara manusia dengan dunianya, dan tasawuf menjelaskan itu dengan konsep yang dinamakan nafas insani, di mana manusia itu memiliki hati dan intelektual atau kemampuan untuk berpikir dan juga merasa, memilih mana yang benar mana yang salah, dan ini adalah ego itu sendiri. Sehingga ketika manusia melakukan suatu untuk hal di luar dirinya, maka dia akan mengalami proses berpikir ini sendiri. Dan terakhir adalah nafas mencela, yaitu pengendalian diri. Struktur dasar kepribadian manusia di dalam tasawuf itu bertahap atau berevolusi menjadi lebih dan lebih dan lebih. Nah, nafas mencela ini adalah pertumbuhan yang tertinggi atau stadium terakhir setelah melewati nafas nabati, hewani, insani, kemudian mencela. Maksud dari nafas mencela itu apa? Nafas mencela adalah nafas yang meragukan diri kita sendiri, mulai menghitung-hitung, mulai menganalisa, mulai merombak ulang apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita, dan hal itu akan membuat kita menemukan jati diri itu sendiri. Nah, nafas mencela disamakan di dalam buku ini dengan superego, di mana superego memiliki nilai-nilai dan juga larangan. Nafas mencela yang dimana kita mulai mengsangsikan banyak hal akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bisa mengendalikan diri kita sendiri,
dan hal itu dikarenakan nilai dan juga larangan. Lalu kemudian di dalam tasawuf, di dalam psikoanalisis dan sufisme atau buku ini dijelaskan bahwa manusia memiliki daya kekuatan alam bawah sadar atau quwah al-batina, daya yang dimiliki manusia melalui jalur internal seperti imajinasi, ilusi, dan ingatan. Nah, manusia di dalam tasawuf dijelaskan oleh Ibnu Sina memiliki 4 hal yang ada di dalam sini, yaitu asosiasi, imajinasi, ilusi, dan juga memori, yang kesemuanya memiliki fungsi masing-masing untuk membawa manusia menuju kepribadian tertentu. Asosiasi di sini itu apa? Asosiasi di sini adalah pengalaman yang dimana akan terikat dengan memori atau emosi milik manusia itu sendiri, seperti ketakutan, marah, dan yang lain sebagainya. Itu akan diasosiasikan dengan kejadian-kejadian tertentu. Contoh, orang kota tidak akan takut ketika melihat babi hutan. Orang kota lebih takut ketika bertemu dengan begal. Berbeda apabila dengan orang yang berada di dalam hutan, maka dia akan takut dengan babi hutan, dan dia tidak akan terlalu takut dengan begal atau pencuri, karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, kemudian ada imajinasi. Imajinasi ini adalah yang dijelaskan sebagai Ibnu Sina sebagai kondisi di mana manusia bisa melampaui kemanusiaannya. Imajinasi dibagi menjadi 2, yaitu imajinasi rasional dan juga imajinasi irasional. Imajinasi rasional adalah imajinasi yang bisa membawa kita untuk mencapai suatu hal atau mendapatkan suatu hal. Dan imajinasi irasional adalah imajinasi yang membuat kita menjadi takut, gamang, gelisah, dan yang lain sebagainya, yang itu muncul karena bayangan atau pikiran kita sendiri. Kemudian ada ilusi dan inspirasi, dan terakhir adalah memori, yang dimana memori merupakan ingatan yang dimiliki manusia. Ibnu Sina membedakan antara memori dan juga tahapan belajar. Jika memori kita hanya mengingat tanpa menggunakan atau berubah menjadi lebih baik, akan tetapi di tahapan belajar, manusia mendapatkan sesuatu, mengingat sesuatu, dan kemudian menggunakan ingatan itu untuk menjadi suatu hal yang lebih baik. Terakhir, Ibnu Sina memperingati kepada para manusia agar mereka tetap rendah hati dan juga waspada, karena dengan segala kemampuan yang dimilikinya, bisa jadi manusia akan menjadi besar diri dan lupa siapa dirinya yang asli. Kemudian Ibnu Sina menjelaskan bahwa karena hal itu manusia akan menjadi terasing, baik dari dunia ataupun Tuhannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.